Yang saya hormati Bapak Ibu para pelayan juga yang boleh hadir dalam acara dan ibadah pemakaman di saat ini, teristimewa keluarga besar yang berduka, keluarga besar Pelo Paseki, suami, anak-anak, kakak adik, saudara-saudara, atas meninggalnya yang terkasih Ibu Roberta Ardino Paseki yang berusia 61 tahun 2 hari yang meninggal pada Selasa 12 November 2024, dan hari ini Kamis 14 November 2024 acara dan ibadah pemakaman dimulai dengan susunan acara ibadah pemakaman sebagai berikut. Yang pertama pembukaan acara ibadah pemakaman, yang kedua ucapan selamat datang, yang ketiga puji-pujian penghiburan, yang keempat pembacaan riwayat hidup, yang kelima ungkapan tanda kasih keluarga, yang keenam misa pemakaman, yang ketujuh sambutan penghiburan, yang kedelapan penutupan peti jenazah, yang kesembilan peletakan karangan bunga, yang kesepuluh ucapan terima kasih, yang ke-11 jenazah dibawa di ladang pekuburan, yang ke-12 penutup. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini lewat dalam acara yang pertama pembukaan acara ibadah pemakaman oleh pemerintah Desa Kasar. Yang akan dibawakan oleh Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha Desa Kasar, Ibu Yurike Lasun Sigalaki. Ya, selamat siang, Shalom, damai di hati, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yang saya hormati Pemerintah Makassar, perangkat desa yang hadir, terlebih khusus Kepala Wilayah Cianjur. Yang saya hormati Ketua Stasiun Pemerintahan Desa Kasar, di bawah Bupati Samian Dewan, bersama dengan Ketua Wilayah yang hadir, bersama dengan pengurus umat Katolik Stasiun Pemerintahan Desa Kasar. Yang saya hormati seluruh pelayan duka, baik yang datang dari Kasar maupun dari luar Desa Kasar. Terlebih khusus yang saya hormati keluarga yang memangku duka, keluarga besar Pelo Paseki, suami, anak-anak, kakak beradik, saudara-saudara, baik atas nama pemerintah Desa Kasar, saya Yurike Sigalaki dengan ini membuka secara resmi acara dan ibadah pemakaman atas meninggalnya yang terkasih Ibu Dr. Anda Roberta Ardino Paseki. Bapak Ibu para pelayan duka, saat ini masuk dalam jadi acara yang kedua, ucapan selamat datang dari keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Danje Robi. Patutlah kita menaikkan puji syukur kehadirat Tuhan karena begitu besar cinta kasih Tuhan sehingga kita boleh berada di bangsa duka ini, di mana kami akan mengadakan misa pemakaman dari istri Mama terkasih Dr. Anda Roberta Paseki, keluarga besar Pelo Paseki, suami Samuel Pelo, anak-anak Aceh dan Pikan yang pada saat ini dirundung duka mesra. Terlebih khusus juga kami keluarga besar Paseki Sigalaki, bahkan keluarga besar yang ada di Desa Pasok, Desa Kasar yang ada bersama-sama dengan kita pada siang hari ini.
Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita masuk dalam titik acara yang keempat, pembacaan riwayat semasa hidup almarhumah yang akan dibacakan oleh salah satu anak, Saudara Fabian Paseki SD. Riwayat semasa hidup, nama lengkap Dr. Anda Norberta Arni Paseki, nama panggilan Eta. Dilahirkan di Labuan tanggal 10 November 1963 dari pasangan suami istri Samuel Rafael Paseki almarhum dan Agustin Maria Singarlaki almarhumah. Almarhumah menikah dengan Insinyur Samuel Pelo dan dalam pernikahan ini dikaruniai dua orang anak, yaitu pertama Fabian Michel Paseki SM, yang kedua Insinyur Pinkan Sigawati Pelo SD. Almarhumah adalah anak kelima dari 8 bersaudara, yaitu yang pertama Teresia Yohana Paseki SC menikah dengan Dr. Andes Ferdinand Anwar almarhum, memiliki seorang anak. Yang kedua, Dr. Anda Matilda Karena Paseki almarhumah menikah dengan Yohanes Valentine SH, memiliki 2 orang anak. Yang ketiga, Elizabeth Magdalena Paseki SPD MM menikah dengan Roni Rompas, memiliki 3 orang anak. Yang keempat, Dr. Anda Francisca Sapeliana Paseki MPD menikah dengan Danjalori, memiliki 2 orang anak. Yang kelima, Dr. Anda Norberta Agino Paseki almarhumah menikah dengan Insinyur Samuel Pelo, memiliki 2 orang anak. Yang keenam, Dr. Anda Syana Satya Bernardin Paseki almarhumah menikah dengan Boyke Paluntu, memiliki 1 orang anak. Yang ketujuh, Lucia Mariana Paseki SOS menikah dengan Eko Sujono, memiliki 3 orang anak. Yang kedelapan, Rahel Irene Sisilia Paseki SPD menikah dengan Iwan Toro, memiliki 3 orang anak. Riwayat pendidikan: TK Indrasana Lombean, SDRK Santo Martinus Lombean, SMP Katolik Maria Goretti Lombean, SMA Katolik Don Bosco Lombean, FIP IKIP Negeri Manado. Riwayat organisasi: semasa hidupnya, almarhumah dikenal aktif di bidang perdagangan, dunia politik, dan gemar berorganisasi. Merupakan pendiri dan pengurus rukun Konsea di Gorontalo, sebagai pengurus komite sekolah Yayasan Pendidikan Katolik di Gorontalo, sebagai pengurus Yayasan Cinta Bakti Luhur di Gorontalo, dan sebagai pendiri rukun Kaasar Wangko. Almarhumah terdiagnosa sakit kanker pertama sejak bulan April tahun 2022. Melakukan tindakan operasi pertama di Rumah Sakit Hermana Lombean dan operasi kedua dilakukan di Rumah Sakit Siloam Manado. Almarhumah sudah menjalani treatment kemoterapi di Siloam Hospital Manado dan dilanjutkan dengan terapi sinar di Rumah Sakit Prof. Kando Manado. Perawatan intensif selanjutnya dilakukan di Siloam Hospital Pal 2 dan mulai kehilangan kesadaran sejak 9 September 2024, dan setelah proses perjuangan yang panjang, beliau menghembuskan nafas terakhir dengan tenang di kediaman keluarga Pelo Paseki di perumahan Puri Permai Bengkol pukul 19.17 WIB. Demikian riwayat hidup ini dibuat berdasarkan data dari keluarga. Selamat jalan istri, mama, kakak, adik kami yang terkasih, Dr. Anda Norberta Agino Paseki. Tuhan Yesus menyambutmu di surga, sebab berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Keluarga yang berduka, keluarga besar Pelo Paseki,
suami, anak-anak, kakak beradik, dan saudara beserta. Kasar 14 November 2024, Hukum Tua Desa Kasar, Bapak Dumais William ZDSC. Terima kasih. Demikian untuk pembacaan riwayat semasa hidup almarhumah. Bapak Ibu para pelayan duka, saat ini kita masuk dalam ibadah pemakaman yang akan dipimpin oleh Pastor Paroki Santo Paulus Surabaya, Pastor Evan Lukas Monto PR. Untuk itu diserahkan kepada penuntut liturgi Gereja Katolik Stasiun Matahari Kudus Kasar. Saya mengaku Paulus kepada umat di Roma. Roma 6 ayat 3 sampai dengan 9. Saudara-saudara, kamu tentu masih ingat bahwa kita semua yang telah dibaptis untuk bersatu dengan Kristus Yesus dalam upacara itu sudah turut mati bersama dengannya. Kita mati dan dikuburkan bersama Kristus di dalam baptisan itu, supaya kita pun hidup dalam keadaan baru seperti Kristus yang dihidupkan kembali oleh kemegahan Bapa. Jadi, jika kita sudah mati bersama Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga bersama dengan Dia, sebab kita tahu bahwa Kristus yang bangkit dari alam maut takkan mati lagi, maut tidak menguasainya lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Putusan sekretaris yang saya hormati Ketua Agama dan Gembala Pendeta, yang saya hormati bersama yang dari Kasar, dan dari tempat lain, dan terutama keluarga yang berduka. Pertama-tama saya bersama umat Katolik di Paroki Santo Paulus Surabaya, khususnya stasi Kasar, Bunda Hati Kudus Kasar, mengucapkan turut berduka kepada keluarga atas meninggalnya Ibu yang berkasih, Ibu Yorgelta Abdullah, dan kita semuanya di sini bersama keluarga mendoakan dan mensematkan almarhum, semoga dia disucikan, diberkati, dikuduskan, dan bersama dengan para kudus di surga. Dan selanjutnya kita berdoa untuk keluarga yang meninggalkan, semoga selalu kuat, selalu diberkati, dan peristiwa kematian menguatkan iman, harap, dan kasih, terutama kepada Tuhan dan terutama juga untuk keluarga satu sama lain. Dan semoga rencana ini yang didengarkan juga menguatkan keluarga dan kita sekalian. Pada bacaan pertama kita mendengarkan nasihat dari Rasul Paulus. Ia yakin bahwa kalau orang meninggal atau orang mati, itulah orang itu akan
mengalami hidup yang baru. Yesus terbaring di pangkuan Allah. Peristiwa itu kalau kita perhatikan dan peristiwa sedih, ya, ibu mengurus putra yang sudah meninggal, tapi juga menjadi hiburan. Pada saat Yesus meninggal, ada ibu yang beserta dengan dia dan pemeluknya. Kira-kira itulah gambaran dari peristiwa kematian yang kita alami. Kalau kita meninggal, ada Yesus yang pemeluk, yang menjaga dan memelihara. Selama ini, apalagi hari-hari terakhir, keluarga yang merawat, memperhatikan, menjaga, dan sekarang kita yakin almarhumah sekarang dirawat oleh Kristus. Apapun yang lengkap dibuat oleh kita yang masih hidup, terutama keluarga, saya yakin sekarang dilengkapi oleh Kristus. Dialah yang lebih tahu yang terbaik bagi kita. Itulah makna kita menghayati hidup dengan iman. Dan iman ini melampaui kematian. Dan mari sekarang kita mempersembahkan Eucharistia yang kami bersama dengan almarhumah. Kita persembahkan almarhumah bersama dengan korban Kristus lewat Eucharistia. Amin. Kita panjatkan doa permohonan. Bapa yang Maha Tinggi, kami berdoa untuk saudari kami, almarhumah Ibu Norberta Hartino Kaseti. Semoga dosa-dosanya Kau ampuni, kami mohon. Semoga amalnya Kau terima, kami mohon. Semoga ia menikmati kehidupan kekal, kami mohon. Ya Tuhan, kami berdoa keluarga yang berkabung atas kematian saudara kami. Semoga mereka Kau hibur, kami mohon. Semoga rasa sedih mereka Kau penuhi dengan cinta kasih-Mu, kami mohon. Semoga iman dan harapan mereka Kau kuatkan, kami mohon. Ya Tuhan, dan juga kami sekalian yang masih merantau menuju kepada-Mu. Semoga hati kami tetap tabah dan tekun dalam mengabdi kepada-Mu, kami mohon. Semoga hati kami tidak tenggelam dalam urusan duniawi, tetapi selalu terbuka kepada-Mu, kami mohon. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk semua saudara-saudari kami yang sudah meninggalkan kami, baik yang kami kenal, bahkan mereka yang tidak kami kenal. Semoga Engkau memberkati, menyucikan, menjaga dan menghantar mereka untuk hidup yang kekal, kami mohon. Allah yang segala yang kuasa, Engkaulah Tuhan bagi orang hidup dan mati. Kami mohon belas kasihan-Mu bagi saudari kami, ampunilah segala dosanya, agar ia bergembira atas bumi. Dan dengan kata dirinya mungkin demi Yesus Tuhan dan pengantar kami, dengan pencurahan Roh agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada
berikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba almarhumah Ibu Norberta Ardino Paseki, yang Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Berkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peron Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berseru. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami setiap hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam kegelapan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah yang mulia dan berkuasa selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai itu kutinggalkan bagimu, damai itu kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, dan perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu.
inilah gembala yang harus setia, berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan
Saudara-saudara terkasih, keluarga yang berduka, pada akhir diversi ini kita akan mengadakan upacara pemberkatan jenazah. Mari kita ikuti upacara ini dengan hikmat. Memeriahkan bersama Kristus yang telah dibaginya. Air suci akan diberikan atas dia sebagai lambang baptisannya, dan jenazahnya akan diupai supaya kartu namanya berkenan kepada Tuhan. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudari kami, antarakanlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiring engkau sampai ke pangkuan Abraham. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudari kami yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus Tuhan yang makin untuk kehidupan yang kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tambahkan hati kami bersama keluarga yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Saya undang kita bangkit bersama. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian ekaristi kita sudah selesai.
pengurus stasi, Bunda Pengurus Kasar, ketua-ketua wilayah rohani, yang kami hormati pemerintah Kabupaten Makassar, Ibu Tua bersama Alisa yang hadir pada saat ini, para pelayan Tuhan, khusus bagi kaum keluarga yang dirundung cita-cita keluarga besar Pero Paseki, suami, anak-anak, kakak beradik, sanak saudara, para famili yang boleh hadir terkumpul di rumah duka ini. Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Hari ini kita boleh terkumpul bersama di tempat ini, tak lain dan tak bukan kita datang untuk mendoakan keselamatan jiwa dari almarhumah Dr. Randa Norberta Ardino Paseki yang dipanggil Tuhan, serta kita memberikan kekuatan, penghiburan, meringankan beban duka dari kaum keluarga. Peristiwa kematian adalah suatu peristiwa iman di mana Tuhan telah memanggil makhluk ciptaannya yang paling mulia untuk menghadap hadirat Tuhan. Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian bukanlah suatu pemberhentian, tetapi kematian adalah awal dari kehidupan yang baru dan kekal. Almarhumah, setelah kita mendengarkan tadi riwayat hidup yang sudah dibawakan oleh seorang anak terkasih, Fabian, almarhumah sedikitnya sudah mengalami sakit kurang lebih 2 tahun. Dia berjuang dengan sakit yang dia derita. Dengan tidak putus asa, dia menjalankan apa yang dikatakan oleh dokter. Namun dengan segala usaha upaya dari keluarga, anak, bahkan kakak beradik, menopang almarhumah untuk memperoleh kesembuhan yang ilahi dari Allah. Namun Tuhan dan kehendak lain. Jalan pikiran Tuhan tidak bisa manusia selalu. Dan pada saat ini kita telah menyaksikan dia telah meninggalkan kita semua, meninggalkan keluarganya yang tercinta, suami, anak-anak, bahkan kakak beradik, sanak saudara. Kehilangan seorang mama kita rasakan betapa berat dan pedihnya hati kita. Seorang mama adalah tiang doa di tengah-tengah keluarga. Kadangkala tak terpikirkan apa yang harus kita buat, tetapi seorang mama dapat menyampaikan hal-hal yang kadangkala kita lupa. Mama selalu mengingat-ingatkan kita mana hal-hal yang terbaik yang harus kita lakukan. Seorang mama yang sudah membesarkan anak-anak, mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, memberikan pendidikan, hingga anak-anak sudah boleh berhasil mandiri. Ini berkat dari mama juga bersama dengan papa. Tetapi bagi keluarga, anak-anak yang begitu mengasihi orang tua, sejak almarhumah sakit, anak-anak tetap merawat, mendampingi,
memberikan support dengan penuh kasih kepada orang tua yang sakit. Jadi bagi anak-anak, bagi keluarga, tidak ada yang disesali lagi karena telah memberikan yang terbaik kepada orang tua, mengasihi, merawat, mendampingi, di mana di saat almarhumah membutuhkan, di sana ada anak-anak, ada keluarga, dan ada suami. Jadi bagi anak-anak dan keluarga merasa puas karena telah menjalani tugas tanggung jawab baik sebagai suami, anak. Tak lepas juga dari situ kakak beradik yang menopang. Jadi saudara-saudara, almarhumah ini sudah banyak sekali dia berbuat di desa Kasar. Saya pernah kenal keluarga besar Paseki, apalagi di Pesigalaki. Itu paling banyak yang almarhumah berbuat di Wanua Kasar. Makanya saya kepala jaga telepon tengah malam, kutua ada orang meninggal. Tentang kita semua kaget. Karena orang itu kebiasaan satu keluarga itu dari kecil hidup tetangga. Jadi tahu sekali. Jadi kita merasa sangat berduka cita. Begitu juga suami. Perlu diketahui, kok ini seorang arsitektur, dia merancang gereja yang ada di Kasar. Bayangkan hamba Tuhan Katolik, tapi dia bisa menggambar gereja Gemim desa Kasar, gereja Gemim Trivena Kasar. Almarhumah Pesuani yang bikin, yang gambar, yang rancang. Dan cuma ada 2 di Sulawesi Utara gereja yang sama. Yang satu di gereja Gemim Trivena Kasar, yang satu ada di gereja Gemim Ebenezer di Bumi Beringin kalau nggak salah itu. Sama, cuma bentuknya sama, modelnya sama, cuma beda di besar dan di kecil. Tapi semua biar gereja besar, semua datang dari orang bicara beribadah, dari orang beriman, biar orang kok dan bikin bagus-bagus, dan kok selama ini nak pernah menuntut. Dia cuma menenang, kutuan. Selalu dia bilang kita yang gambar itu gereja. Jadi banyak sekali jasa-jasa yang dalam keluarga yang ada buat di Wanua Kasar. Mungkin akhir-akhir kesiang karena almarhumah sudah kena sakit yang begitu parah, tapi dia sangat berjuang. Dari orang tahu almarhumah ini sangat keras. Nyana ada orang sing ada lawan berbeda. Kalau dia sudah bilang nyana ada sedang kok takut. Dan itu adalah didikan dari orang tua. Ada kalanya orang menilai terlalu sengaja itu. Padahal itu memang didikan orang tua. Dan paling terkenal kalau bilang keluarga Paseki. Di satu Kasar itu terkenal sekali keluarga Paseki. Sehingga ada lawannya. Jadi dalam keluarga ini sudah banyak dia berbuat. Tentunya anak-anak ini ada 2 anak laki-laki, dua satu par laki dan perempuan. Tentunya mama sudah berbuat yang terbaik. Kurang tinggal anak-anak meneruskan. Kalau papa sudah cukup tua, jadi anak-anak apalagi anak-anak sarjana sama. Tentunya sudah melihat mana yang terbaik orang tua dan ini. Memang setiap manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Ada kalanya orang bilang nilai sedikit rusak susu sebelahnya. Ada kalanya orang perbuatan yang terbaik salah sedikit orang semua bilang yang ini dia. Padahal masih seimbang, masih banyak yang dia bikin.
Orang sebagai pemerintah, kepala desa sangat berterima kasih atas jasa-jasa dari keluarga Pero Pasiki. Itu yang kami sebagai pemerintah Desa Kasar sangat berterima kasih. Kalau ada 10 keluarga ini, jadi bagus di Desa Kasar. Dan itu, dan pada kenyataannya, dari almarhumah ini ada 8 bersaudara. Yang ada yang jalan sekolah, sarjana saja dulu. Datang kepada anak-anak, sarjana semua. Kira-kira seperti itu, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Saya keluarga Dumai sekaligus selaku Gubernur Tua Wali Makassar dan seluruh warga Desa Kasar menyatakan pada hari ini turut berduka cita yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang dari itu. Kita kira cukup sekian dan terima kasih. Shalom, damai di hati. dan acara pemakaman hari ini. Saya juga berterima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan seluruh umat wilayah Rohani Paroki Santo Paulus, Lumbean, dan wilayah Rohani Paroki Ratu Rosari Suci Bumi. Dan saya juga sangat bersyukur untuk support dari seluruh keluarga besar Paseki Sikapati, Paseki Hewan, dan terlebih khusus saya berterima kasih untuk para adik dari Aman yang tidak henti-hentinya mendoakan kami sekeluarga, terutama yang selalu mendoakan kesembuhan Aman. Saya berterima kasih kepada seluruh tenaga medis juga, mungkin yang saat ini hadir, yang sudah terlibat dalam seluruh proses perawatan Mama. Terima kasih spesial untuk Dr. Marcelus Memo, spesialis bedah onkologi, Dr. Seini, spesialis neurologi, Dr. Hermanto, spesialis penyakit dalam, dan Dr. Jonathan, spesialis bedah, dan semua tenaga medis, bahkan seluruh staf rumah sakit yang selama dalam proses treatment Mama tidak henti-hentinya memberikan support dan bantuan. Yang terakhir, saya tidak kalah penting
kehidupan ini. Terima kasih sudah hadir dalam kehidupan Mama. Mama adalah orang yang sangat suka bergaul dan aktif dalam organisasi. Terima kasih untuk semua kebaikan dan doa dari teman-teman Mama dalam organisasi atau komunitas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan Bapak Ibu, namun kami sangat percaya Tuhan akan membalas semua kebaikan dan ketulusan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya, mewakili keluarga, saya memohon maaf jika selama hidup Mama punya salah secara sengaja maupun tidak sengaja. Mohon kiranya dibukakan pintu maaf sehingga Mama bisa tenang dalam kehidupan hidup selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Cukup sekian dan Tuhan Yesus memberkati. Thank you.